Halo adik-adik semua, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kakak mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol like, share, and subscribe. Buat yang belum, Kak Ina tunggu ya. Baiklah, di video kali ini, kakak akan membacakan satu cerita dongeng tentang seekor gajah. Judulnya apa sih? Penasaran kan? Simak videonya sampai selesai ya. Judul cerita kali ini yaitu Gajah yang Baik Hati. Simak baik-baik ya, agar kita bisa ambil pelajaran dari setiap cerita yang Kak Ina bacakan. Ada seekor gajah, tubuhnya tinggi, besar, dan gemuk. Belalainya panjang dan kuat. Sepasang gadingnya besar lagi kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Tidak jarang dia memberikan makanan kepada binatang-binatang lainnya yang kelaparan. Memberikan pertolongan kepada mereka yang menderita kecelakaan dan kesusahan. Baik binatang besar maupun kecil seperti tikus dan semut. Pada suatu hari, gajah itu mengadakan perjalanan jauh, berkeliling-keliling hutan. Beberapa lama dia berjalan, hingga sampai menemukan harimau yang sedang kesakitan karena kerobohan pohon yang sudah lapuk. "Gajah, gajah, tolong aku!" pinta harimau sambil menahan kesakitan. Mendengar teriakan harimau minta tolong, gajah itu langsung mengangkat pohon yang menindih harimau itu dengan belalainya. "Terima kasih kawan," ucap harimau. "Seandainya kamu tidak segera datang menolongku, mungkin aku sudah mati karena himpitan pohon itu. Sekali lagi terima kasih." "Bila begitu, kamu harus bersyukur karena kamu masih bisa selamat dan hanya mengalami luka-luka sedikit," kata gajah. Ya, kamu benar. Karena rasanya tak mungkin ada binatang lain yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon sebesar ini selain dirimu. Sudahlah, kita hidup harus saling tolong-menolong. Demikianlah, meskipun gajah memiliki kekuatan yang sangat besar sekali, yang tak mungkin dimiliki oleh binatang-binatang lainnya, namun ia tetap rendah hati, tak menyombongkan diri. Setelah itu, sang gajah pun memohon diri kepada harimau untuk meneruskan perjalanan. Tidak jauh dari tempat itu, di dekat bukit sebelah sana, seekor kancil sedang asik menikmati buah-buah mentimun di kebun Pak Tani. Beberapa buah mentimun telah dimakannya. "Perutku kini sudah kenyang," kata kancil kemudian. "Aku sekarang harus mencari air untuk minum." Si kancil segera meninggalkan kebun itu. Ia berjalan ke arah sungai. Pikirnya dalam hati, ia dapat minum air sungai dengan sepuas-puasnya. Tapi apa yang ditemuinya? Setelah berjalan sampai di sungai, ia tidak mendapatkan air sedikit pun di sana. Karena saat itu musim kemarau, air sungai menjadi kering. Sehingga tak ada air yang dapat dijadikan untuk membasahi tenggorokannya yang mulai kering. Dengan langkah agak gontai, wajah sedikit layu dan kesal, si kancil berjalan berkeliling hutan untuk mencari air minum. Beberapa kali ia harus kecewa, karena ketika tiba di pinggir rawa, juga tak memperoleh air sedikit pun. Demikian pula ketika ia sampai di tepi danau. Ternyata danau yang biasanya airnya melimpah, kini telah kering. Satu-satunya yang belum dikunjungi oleh si kancil adalah sebuah kolam besar yang berada di tengah hutan.
Nah, sekarang aku harus cepat-cepat pergi ke kolam itu. Mungkin di sana aku akan mendapatkan air minum yang cukup, katanya dalam hati. Setelah beberapa saat, si kancil berjalan melewati padang ilalang dan pohon-pohon jati. Tibalah dia di kolam itu. Ternyata benar dugaanku, masih ada air dalam kolam ini. Walau tinggal separuh dan, wah, cukup dalam juga, gumam si kancil. Kolam itu sebenarnya danau kecil yang cukup dalam. Ketika pada musim kemarau, airnya tinggal separuh, sehingga keadaannya seperti sumur besar dengan dinding terjal. Tanpa berpikir panjang, si kancil langsung terjun ke dalam kolam. Hatinya sangat gembira mendapatkan air minum yang banyak sekali. Ia minum dengan sepuas-puasnya. Tenggorokannya kini telah basah. Saat itu pula tenaganya terasa pulih kembali. Badannya kini menjadi segar. Namun apa yang terjadi kemudian? Tindakannya masuk ke kolam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya naik ke atas bila ia sudah ada di dalam kolam. Kolam itu cukup dalam dan tak ada tangga untuk digunakan naik. Berapa kali si kancil mencoba untuk memanjat dinding kolam yang terjal, tapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong! Tolong! Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berteriak-teriak minta tolong. Tolong! Tolong aku! Teriakan si kancil rupanya didengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan lewat tempat itu. Hei, siapa yang ada di dalam kolam? Aku, tolong aku, jawab si kancil. Siapa kau? Tanya gajah kemudian. Aku, si kancil sahabatmu. Mengapa kamu berteriak-teriak minta tolong? Si kancil diam sesaat, mencari akal agar gajah mau menolongnya. Maka si kancil pun lalu menjawab, tolong aku mengangkat ikan ini. Apa kamu memperoleh ikan yang besar? Benar, aku memperoleh ikan yang sangat besar sekali. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Tanya gajah. Sebaiknya kamu langsung terjun saja ke sini. Sebab bila tidak cepat-cepat kamu turun, nanti ikan ini lepas. Gajah merunung sejenak. Ia berpikir bisa saja ia turun, tapi bagaimana caranya ia naik lagi? Cil, mana ikan yang kau peroleh itu? Tanya gajah. Cepat, ada di sepasang kakiku, kata kancil. Kalau aku menolongmu, Cil, bagaimana nanti caranya aku naik dari dalam kolam yang dindingnya terjal ini? Kini kancil terdiam. Ia tak menyangka gajah dapat berpikir secerdas itu. Tidak seperti dirinya yang karena kehausan buru-buru terjun ke kolam tanpa memperhitungkan akibatnya. Kau hendak memanfaatkanku ya, Cil? Hendak menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri? Tanya gajah. Kancil terdiam. Kamu memang harus diberi pelajaran, Cil, kata gajah sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Waduh Pak Gajah, tolong aku. Gajah sepertinya tak mendengar teriakan kancil. Terus saja berlalu dari tempat itu. Kancil jadi putus asa. Air kolam memang tidak menenggelamkan dirinya, hanya sebatas lehernya. Tapi lama-lama di tempat itu akan membuatnya mati kedinginan. Ampun, tolong, tolong. Hingga menjelang sore tak ada binatang yang mendengar teriakan kancil. Kancil sudah hampir mati kaku karena kedinginan. Aduh celaka, aku benar-benar akan mati di tempat ini. Kancil benar-benar ngeri membayangkan akhir hidupnya di tempat itu. Lalu kancil berteriak keras-keras. Hai langit dan bumi, hai seluruh binatang yang ada di hutan. Aku bersumpah tidak akan memanfaatkan binatang lain untuk kejahilan maupun kepentinganku sendiri, kecuali... Ketika mengucapkan kata kecuali,
Kancil sengaja mengecilkan volume suaranya sehingga hampir tak terdengar. Tak disangka gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Kiranya gajah sejak tadi sudah berada di tempat itu dan sengaja menyembunyikan diri. Ia penasaran begitu mendengar ucapan lirih si Kancil. "Kecuali apa, Cil?" tanya gajah tiba-tiba. Kancil terkejut mendengar dan melihat kemunculan gajah yang tiba-tiba. "Oh, Pak Gajah, engkau datang lagi?" "Jawab pertanyaanku, Cil. Kecuali apa, Cil?" "Anu, Pak Gajah, kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri. Karena sebagai hewan kecil, nyawa saya sering terancam oleh harimau, serigala, dan buaya yang jahat." "Oh, begitu," sahut gajah. "Sekarang kamu sadar dan berjanji tidak akan berbuat jahil, iseng, dan perbuatan lain yang merugikan dan mencelakakan binatang lain." "Benar, Pak Gajah." "Betul?" "Betul, Pak Gajah. Saya insyaf." "Baiklah, sekarang aku mau menolongmu, Cil," kata gajah. Lalu binatang ini menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas daratan. Nah, adik-adik, itulah akhir dari kisah gajah yang baik hati. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yaitu kita tidak boleh menjadi orang yang jahil, iseng, dan melakukan perbuatan lain yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kita juga harus saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Baiklah adik-adik, Kak Ina akhiri video ini sampai di sini. Jika kalian rasa video ini menghibur, silahkan kalian tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau Kak Ina upload video baru. Ditunggu ya. Assalamualaikum.